Selamat siang Pak Cahyo dan teman-teman. Hari ini kelompok kami yang beranggotakan Audrey absen 3, Risabel absen 9, dan saya sendiri Rachel dari absen 31 ingin mempresentasikan tentang aplikasi yang kami buat yang bernama Clean Grocery Market. Tentang apakah misi ini? Misi ini untuk mempermudah pada masa pandemi ini, karena aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi untuk memudahkan orang untuk berbelanja di era pandemi ini, serta meminimalisir kegiatan keluar rumah untuk berbelanja terkait barang-barang yang berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. Di aplikasi ini, kami hanya menjual barang-barang khusus di era pandemi ini saja, seperti vitamin, hand sanitizer, dan lain-lain. Apa latar belakang dari misi ini? Di aplikasi ini, dibuat berdasarkan kejadian yang terjadi pada saat ini. Selama masa pandemi ini, kita tidak boleh keluar rumah, sehingga semua kegiatan dilakukan secara online. Aplikasi ini merupakan toko berbelanja online yang menjual khusus barang-barang yang digunakan selama pada masa pandemi COVID-19 ini. Barang-barang yang dijual berupa masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain. Tujuan dari misi ini sebenarnya kami membuat aplikasi ini untuk membantu orang-orang yang selama ini tidak dapat berpergian untuk dapat berbelanja kebutuhan-kebutuhan penting yang diperlukan selama masa pandemi ini. Market yang kami buat ini juga hanya menjual barang-barang yang hanya diperlukan pada masa pandemi ini, sehingga mempermudah orang juga untuk mencari kebutuhan penting di masa pandemi sekarang ini, dibandingkan harus mencari-cari barang di toko yang besar dan isi barangnya banyak sehingga membuat waktunya menjadi tidak efisien. Berikutnya ada desain aplikasi awal. Yang pertama, ada masuk aplikasi. Di sini terdapat logo dari Clean Grocery Market. Berikutnya ada screen login. Kalian harus masukkan username dan password untuk melanjutkan ke screen berikutnya. Ke screen 3 ini ada search page. Kalian dapat mencari barang yang kalian butuhkan, juga tertera barang yang sudah sold out. Kemudian ada screen keempat, yaitu info barang. Kalian dapat mengetahui barang yang kalian beli. Misalnya alat pelindung diri, kegunaan dari alat pelindung diri, dan apa itu alat pelindung diri sendiri. Berikutnya ada screen checkout. Kalian harus memastikan tentang alamat pengirim, barang yang kalian beli, juga total produk yang kalian akan bayar nantinya. Berikutnya ada metode pembayaran. Di sini kalian dapat membayar menggunakan CleanPay, cash on delivery, transfer bank, kartu kredit, debit online, atau Alfamart atau MIDI. Screen berikutnya yaitu membuat pesanan. Screen terakhir yaitu penilaian barang. Di sini kalian dapat memberikan rating berupa bintang, foto, atau video. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ini. Di sini terdapat video cara kerja aplikasi dari Clean Grocery Market. Yang pertama, kita akan dalam screen 1. Di screen 1 terdapat logo yang dapat kita klik sehingga kita bisa ke screen berikutnya, yaitu screen login. Di mana dalam screen ini kita dapat mengisi username, kemudian juga bisa mengisi password, sehingga kita dapat masuk ataupun login ke dalam aplikasi ini. Kemudian kita akan ke screen ketiga, di mana dalam screen ketiga ini terdapat desain selamat datang di Clean Grocery Market, ada logo button, kemudian Happy Shopping. Kita akan mengklik logo button untuk pergi ke screen berikutnya. Kemudian di screen keempat ini adalah search page, di mana kita dapat menelusuri barang-barang apa saja yang ada. Kemudian kita juga dapat melihat barang-barang yang tersedia apa, dan apa yang dapat kita beli. Kemudian di screen ini juga terdapat info button dan back button. Apabila kita mengklik info button, kita akan pindah ke screen yang berisi info barang. Di screen info barang ini berisi tentang penjelasan detail tentang barang yang kita jual. Kemudian kita dapat mengklik back button sehingga kita balik ke screen sebelumnya. Kemudian kita dapat memilih barang apa yang kita ingin beli dengan mengklik tombol tambah ini. Di sini kita akan mengambil contoh klik tambah untuk Paskor Sabar. Kemudian akan berpindah ke screen 6 yang berisi checkout. Jadi di screen checkout ini terdapat alamat pengirim, metode pembayaran, tulisan catatan untuk produsen, ataupun subtotal, total pesanan, dan lain-lain. Jadi yang pertama kita dapat mengisi alamat pengirim dengan secara manual. Kita dapat mengisinya sesuai dengan keinginan kita dan selengkap-lengkapnya.
Setelah mengisi ini juga terdapat tertera jenis barang apa yang kita beli dan harganya berapa dan berapa macam kita beli. Kemudian dari pengiriman yang kita pilih ada reguler 12.000, kemudian kita juga bisa menulis catatan, total pesanan, dan metode pembayaran. Di dalam metode pembayaran ini, kita dapat memilih metode pembayaran dengan mengklik button tersebut yang akan berpindah ke screen lain yang berisi metode pembayaran, ada Clean Pay, cash on delivery, transfer bank, kartu kredit atau debit online, Alfamart atau Alfamidi. Kita di sini akan memilih cash on delivery sehingga akan balik ke screen sebelumnya dan dengan metode pembayaran yang sudah diganti yaitu cash on delivery. Kemudian ada subtotal produk. Kemudian kita juga bisa menulis catatan apa yang kita inginkan dari produsen tersebut. Setelah itu kita dapat mengklik buat pesanan, maka kita akan berpindah ke screen My Order yang berisi orderan kita. Di sini kita dapat melihat progres dari orderan kita apakah sudah dikirim, apa belum, atau masih di produsen. Di sini sudah dikirim, paket telah diterima pembeli. Apabila paketnya sudah kita dapatkan, sudah kita terima, maka kita dapat mengklik tanda pesanan diterima. Kemudian akan berpindah ke screen 9 yang berisi penilaian. Kita dapat memberikan penilaian terhadap barang yang telah kita beli. Di sini terdapat rating dengan bintang dan juga menambahkan foto ataupun video. Dan kita juga dapat menulis apa yang kita inginkan tulis kepada produsen. Misalnya di sini kita akan memberikan bintang rating 5, maka akan muncul semua bintang menjadi warna emas. Kemudian kita dapat menambahkan video ataupun foto. Di sini saya akan menambahkan video. Dan ini adalah tampak dari bagaimana kita mengambil videonya itu dari kamera biasa. Kemudian kita dapat videonya, akan terdapat suara dan gambar dari video juga. Kemudian klik OK, sehingga tertera video yang sudah kita ambil tadi di tempat ini, sehingga terlihat di screen tersebut. Kemudian kita juga dapat menuliskan apa yang kita dapat, apakah barangnya bagus, atau kualitasnya bagus, apa mungkin juga bisa kita menuliskan komplain, kemudian kita dapat kirim ke produsen tersebut. Kemudian ini merupakan screen terakhir, yaitu screen 11. Ini merupakan terima kasih telah berbelanja dengan Clean Grocery Market. Di sini terdapat gambar dari logo kami. Kemudian ini ada X button untuk keluar dari aplikasi. Jika kita mengklik ini untuk keluar dari aplikasi, kemudian ada home button yang akan membalikan kita, ada home button yang membalikan kita ke homepage awal dari screen 3 ini. Berikutnya, apakah tantangan dari aplikasi ini? Tantangan yang kami alami setelah membuat aplikasi ini adalah kami cukup kewalahan dengan screen yang cukup banyak. Dan ini juga pertama kali kami membuat aplikasi seperti online shop. Berikutnya, apakah solusi yang ditawarkan dari aplikasi ini? Pertama-tama, kami mencari referensi di YouTube mengenai pembuatan video tentang aplikasi seperti online shop. Lalu kami menggabungkan ide dari setiap anggota kelompok dan memodifikasikannya sehingga kami tidak menjiplak 100% dari video tersebut. Kami juga mendiskusikan setiap bagian dari proyek ini, sehingga jika satu dari kami mengalami kesulitan, dapat teratasi dengan baik. Lalu selanjutnya ada pembagian tugas anggota. Yang pertama ada Audrey. Audrey itu sebagai programmer. Dia itu menyusun program Meet App Inventor. Lalu yang selanjutnya ada Christabel. Christabel mempunyai tugas sebagai idea creator. Dia itu menyusun desain serta mekanisme aplikasi. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Rachel. Saya sebagai app developer memberikan ide aplikasi dan menciptakan alur aplikasi serta membantu desain. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.